Untuk pertama kalinya sejak perang pecah 21 bulan yang lalu, tank-tank Israel mulai menampakkan diri di kota Deir al-Balah di Gaza Tengah. Di tengah serangan udara dan artileri berat, lokasi yang selama ini menjadi titik operasi kemanusiaan itu juga menjadi saksi penyerangan ke fasilitas badan-badan PBB. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan staf mereka ditembaki, ditangkap, dan ditahan oleh militer Israel. Serangan ini juga memicu kekhawatiran baru terutama dari keluarga para sandera yang diduga masih ditahan oleh Hamas di sekitar wilayah itu. Mereka tak hanya menuntut penjelasan, tapi juga mempertanyakan strategi pemerintah Israel. Apakah operasi ini akan membebaskan para sandera atau justru mengorbankan nyawa mereka? Sebelum melancarkan operasi militer ke Deir al-Balah, Israel telah mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga Gaza yang berada di wilayah itu pada Minggu 20 Juli 2025. Perintah evakuasi dikeluarkan bagi warga Gaza yang menempati 6 blok di selatan Deir al-Balah. Padahal di Deir al-Balah ada sekitar 50.000 sampai 80.000 warga Gaza, termasuk 30.000 pengungsi yang berada di 57 kamp pengungsian. Mereka diminta memasuki wilayah dengan luas hanya 46 km persegi yang disebut sebagai cikal bakal kota kemanusiaan. Wilayah itu tentu sangat sempit bagi populasi warga Gaza yang mencapai 2,1 juta jiwa. Tank-tank Israel dilaporkan mulai memasuki Deir al-Balah di Gaza Tengah pada Senin 21 Juli 2025 dari arah perlintasan Kisufim. Masuknya tank Israel diiringi oleh tembakan artileri dan serangan udara yang turut menghantam daerah Abu al-Ajin dan Hikr al-Jami. Padahal Deir al-Balah selama ini menjadi salah satu daerah di Gaza yang jarang dijangkau oleh operasi militer Israel. Pasalnya, Deir al-Balah adalah salah satu wilayah kemanusiaan paling penting di mana banyak badan PBB mendirikan posko mereka di sini. Ada 9 klinik, kantor lembaga Inggris Medical Aid for Palestinians atau MAP, gudang bantuan, infrastruktur air, tempat tinggal staf WHO, dan puluhan kamp pengungsi. PBB dan badan kemanusiaan lainnya memindahkan misi mereka ke Deir al-Balah setelah pasukan darat Israel memasuki kota selatan Rafah tahun lalu. Namun Israel tetap nekat melancarkan operasi militer di Deir al-Balah dengan dalih dugaan adanya sandera Hamas yang ditawan di daerah itu oleh Hamas. Militer Israel menyatakan operasi ini bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur dan kemampuan tempur Hamas. Akibat operasi militer Israel di Deir al-Balah, sejumlah orang dilaporkan tewas saat Tel Aviv melancarkan tembakan artileri. اليوم بتفاجئ الصبح إلا القصف في كل مكان إلا بنزلوا مناشير بنطلع إلا أخلاق. طب أنت خان يونس كلها هياتها أخلاق والمواصي ما فيها أي مكان أساسا تكفي لأهل خان يونس ورفح كلها أخلاق وأنت الحين بتحدد نص الدير أخلاق. طب وين نخلي؟ Israel tak hanya menembaki fasilitas sipil milik warga Gaza, namun juga menargetkan petugas kemanusiaan dari PBB dan WHO. Juru bicara PBB, Stephanie Dujarric menyebut, 2 wisma tamu PBB dan sejumlah petugas PBB telah diserang oleh Israel. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, juga melaporkan hal serupa turut dialami stafnya. Tedros menyebut tempat tinggal staf dan gudang utama WHO diserang oleh Israel 3 kali, menyebabkan kebakaran dan kerusakan parah. 2 staf WHO dan anggota keluarga mereka turut ditahan oleh militer Israel. 3 orang di antara mereka sudah dibebaskan, sementara 1 lagi masih ditahan. Sementara juru bicara MAP menyebut penembakan juga terjadi di sekitar kantor MAP. Israel berdalih berusaha membawa pulang sandera dengan menyerang Deir al-Balah. Israel menduga terdapat 20 dari 50 sandera Hamas yang masih hidup ditahan di Deir al-Balah. Namun, misi militer Israel itu justru dipertanyakan oleh para keluarga sandera Hamas yang berada di Israel.
Keluarga para sandera menyatakan kekhawatiran mereka dan menuntut penjelasan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz, dan para petinggi militer. Para keluarga sandera Hamas mempertanyakan bagaimana strategi mereka dalam menjamin nyawa sandera Hamas di bawah serangan militer Israel. אני מאוד דואגת, אני מאוד מבוהלת, אני מאוד חרדה. אני מאוד מאוד מקווה שזה יתקדם, כי כל פעם יש כל מיני שמועות שפה קצת יש עקשנות וכאן יש מכשולים, וזה עוד אגרוף ועוד אגרוף לבטן. מאוד מאוד קשה. אנחנו במצב קשה מאוד ורע מאוד כמשפחה, מאוד מתוחים. Operasi baru Israel di Deir al-Balah ini semakin memperparah situasi krisis kelaparan di Gaza yang disebut Program Pangan Dunia atau WFP telah mencapai tingkat keputusasaan baru. Malnutrisi meningkat dengan 90.000 perempuan dan anak-anak membutuhkan perawatan. Lembaga itu mencatat lebih dari 100 warga Gaza dilaporkan tewas saat tengah menunggu makanan selama pertengahan Juli 2025. Sementara pada hari Minggu 20 Juli 2025, setidaknya 67 orang tewas saat mereka menyerbu konvoi truk bantuan WFP di dekat Gaza Utara. Lebih dari 800 warga Gaza telah terbunuh saat berusaha mencari bantuan kemanusiaan dan makanan. Pada Senin 21 Juli 2025, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 58.895 orang telah tewas sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023. Komunitas internasional memperkuat kecaman mereka terhadap Israel atas situasi di Gaza. Kelompok yang terdiri atas 25 negara, termasuk negara-negara Eropa, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Jepang mengutuk Israel. Operasi militer di Deir al-Balah kini menjadi simbol dari kondisi yang semakin memburuk di Gaza. Tak hanya mengancam nyawa ribuan warga sipil, tapi juga memperparah krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Pekerja kemanusiaan diserang, pengungsi dipindahkan tanpa arah yang jelas, dan keluarga para sandera diliputi rasa takut. Di tengah semua itu, dunia internasional kembali meninggikan suaranya. Tapi pertanyaannya, akankah suara-suara itu cukup kuat untuk menghentikan derita yang terus berulang di Gaza? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.